Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur karena kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, kita kedatangan Bu Darujah lagi untuk yang kedua kali. Semoga sehat selalu, dipun paringi kesehatan ingkang luwih tinimbang kala wingi. Begitu juga kami, semoga keluarga SDN 2 Karangrejo selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan, karena dengan sehat nilai harta yang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Untuk hari ini, alhamdulillah, pendampingan individu untuk Bu Dewi berjalan dengan baik, dan kami tidak bisa memberikan bantuan apa-apa, hanya kami selalu memberikan semangat kepada Bu Dewi khususnya untuk bisa menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan rekan-rekan yang lainnya. Alhamdulillah Bu DJ, yang saya singkat ngomong Bu DJ, saya lihat perkembangan untuk Bu Dewi makin hari makin ada peningkatan. Saya juga sudah pendekatan efektif dengan anak-anak. Saya tanya, ternyata respon dari anak-anak cukup menyenangkan, jadi tidak mengganggu atau terganggu dalam belajar, tapi mereka memberikan respon senang, bahagia, sehingga timbul rasa penasaran mereka. Alhamdulillah, mungkin itu salah satu program guru penggerak yang ingin diharapkan. Untuk selanjutnya, semoga masih ada kreasi dan ide-ide baru dari Mbak Dewi untuk membawa anak-anak sehingga lebih senang, lebih bersemangat dalam belajar. Ojo wedi kalau guru, tapi lebih semangat, lebih penasaran. Sesuk ada ide apa yang keluar dari Bu Dewi? Pembelajaran apa yang akan diberikan kepada saya untuk besoknya apa? Sehingga dengan rasa penasaran itu akan membuat anak lebih semangat untuk datang ke sekolah. Mungkin dia lebih awal untuk datang lagi, mungkin dia lebih suka membuka-buka buku. Bener apa yang diajarkan oleh Bu Dewi kepada saya ada di buku atau tidak? Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sendani, Kepala SDN 2 Karangrejo, yang terhormat juga Ibu Dewi Dewi selaku CDP Angkatan 11, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangrejo. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah diterima baik di SDN 2 Karangrejo ini untuk mendampingi Ibu Dewi Dewi selaku CDP saya. Bapak Ibu, kegiatan pada siang hari ini nanti Bu Dewi selaku CDP ini akan mendiskusikan visi guru penggerak yang nanti muaranya itu bisa mendasari visi sekolah seperti itu. Jadi nanti Bu Dewi akan membersamai panjenengan bagaimana cara membuat visi yang baik, yang sesuai dengan minat anak, yang sesuai dengan karakteristik anak dan juga karakteristik sekolah seperti itu. Jadi nanti Bu Dewi akan memberikan kalimat rumpang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya diisi. Kalimat rumpang itulah nanti karena pemikiran dari Bapak Ibu guru semuanya di ada di sini.
Nanti setiap nomor, karena ada 6 Bapak Ibu, setiap nomor nanti dirangkum. Nomor 1 nanti dirangkum menjadi 1 kata atau 2 kata, kemudian nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 6. Dari rangkuman tersebut nanti akan dibuat 1 kalimat visi. Jadi dari rangkuman kata 1 kata atau 2 kata tersebut, 6 pertanyaan tadi, nanti akan dibuat 1 visi. Nah, visi tersebut Ibu nanti misalkan mau dipakai sekolah, monggo, tidak pun sebenarnya tidak apa-apa. Paling tidak CDP itu sudah memberikan gambaran bagaimana cara buat visi yang berpihak kepada murid seperti itu. Misalkan setelah ini visi didapat dari kesimpulan kalimat lengkap, kemudian Ibu kepala sekolah mau mengadakan rapat intern lagi untuk membahas visi tersebut, apa mau diterima, apa ditambah, apa dikurang, monggo. Karena pada dasarnya visi ini nanti pastinya sudah berpihak kepada murid dan yang Bapak Ibu inginkan, karena nanti yang menjawabkan dari Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sendirilah yang tahu minat anak-anak Bapak Ibu sendiri seperti itu. Jadi harapan kami, harapan BPDB, CDP itu bisa membawa perubahan dan diawali dari visi sekolah yang berpihak kepada murid, termasuk juga perubahan di dalam kelas. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menjadi sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini semua rekan guru SD 2 Karangharjo dan Ibu Kepala Sekolah serta PP saya yang paling cantik bisa mendampingi saya untuk kegiatan pendampingan individu yang kedua, visi dan prakarsa perubahan bagi sekolah. Baik, langsung saja Ibu untuk tujuan kegiatan hari ini, yaitu mendiskusikan visi sekolah dan prakarsa perubahan, dari merumuskan dan menebalkan visi sekolah, dan yang kedua memaparkan prakarsa perubahan. Untuk yang berikutnya, sebelum masuk ke visi guru penggerak yang akan nanti saya sampaikan dan akan saya paparkan ke rekan-rekan guru SD 2 Karangharjo, izinkan saya untuk membacakan puisi karya Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Tapi mohon maaf sebelumnya, suara saya itu agak cempreng. Teman-teman pasti sudah tahu, suara saya agak cempreng. Kita apa tak api-api, bisa jangan ditertawakan ya. Ya Pak Eko, versi bersahabat semua. Iya, ini saya bawakan versi yang paling bagus. Entah itu suara saya yang masih cempreng atau sudah merdu, silahkan Bapak Ibu yang menilai sendiri. Jika aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergerak. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Telebut, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu
Ini adalah puisi karya Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Terima kasih. Setelah mendengar puisi Aku Melihat Indonesia, apa yang ada dalam pikiran Anda? Coba gimana? Monggo Bu, jadi kok sampai aku pengen menangis karena suaranya monggo Bu Ana. Menurut pendapat Bu Ana, bagaimana? Apa yang ada dalam pikiran Bu Ana tentang puisi tadi? Silahkan. Saya nggak begitu ingat ya, terlalu kecil, kacamata juga nggak nyampe sini ya. Bagus sekali, apalagi pembawaannya Bu Dewi yang begitu menghayati sekali. Ya, di situ terkesan tentang Indonesia yang ada semua gunung sampai disebutkan semua. Yang puisinya ada harus disebutkan Ibu, saya sebutkan. Tapi saya pengen menangis karena apa? Penjiwaannya Bu Dewi sudah bagus. Belum tentu saya bisa seperti itu. Terima kasih Bu, terima kasih. Kesimpulan dalam puisi tersebut, Bung Karno mengatakan, apapun yang dilihat, apakah itu laut, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak desa Bung Karno, melihat itu adalah Indonesia. Maka sama di niku ditambahkan di depan sesuai dengan nomornya. Bapak, sesuai dengan nomor dari kalimat rupang Pak. Loh, biar Pak dari itu Pak. Oke, saya tambahkan nomor 1 ya Bu. Jawaban dari Pak Sinten, Pak Muklis. 1. Kita memimpikan murid-murid yang patuh. Pak Muklis, patuh ya Pak ya? Oke. Ya. Sedangkan nomor 1 semua yang nomor berikutnya Bu Rini, yang mempunyai karakter baik, mempunyai empati yang tinggi, berakhlak mulia, dan menyesuaikan perkembangan zaman dan budaya sebagai filter. Malah ini ya CGP. Ya, sangat lengkap sekali. Menginginkan murid yang sangat lengkap sekali untuk berakhlak mulia, empati, mempunyai empati yang tinggi, sesuai dengan perkembangan. Kita simpulkan bersama, mari kita simpulkan bersama jadi satu visi dari beberapa tadi yang Bapak Ibu sudah tuliskan dari kalimat terupang tadi. Monggo Bu Sudani sebagai kepala sekolah dan rekan-rekan guru KSD Karangrejo, kita simpulkan bersama-sama dari ini kalimat terupang yang sudah ada kesimpulannya, kita simpulkan bersama. Peserta didik yang berakhlak mulia, sudah berapa kayaknya kok gimana? Terwujudnya Peserta didik yang berakhlak mulia, yang berakhlak mulia, kemudian mandiri itu nanti indikatornya kan banyak ekstra gitu. Ekstra itu kan paling tidak membuat anak tuh mandiri gitu. Dalam pembelajaran di kelas juga maksudnya ada tugas mandiri, ada tugas soalnya kalau dari itu kan kreativitas anak dimasukkan Bu. ambil salah satu yang menjadi Kreatif. sama Nanti indikatornya gotong royong itu nanti di indikatornya apa Bu? Nanti misinya apa, tujuannya apa? Iya kan nanti visi itu kan ada visi, tujuan, indikator.
Berikutnya, nah ini Bu, ini visi sekolah kita. Unggul, bilang unggul dalam prestasi berlandaskan iman dan takwa. Nah, ini sebelumnya dari visi ini itu Bu, sudah sekitar 6 tahun ini belum ada visi. Kembali di visi sekolah itu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Belum. Karena apa sih ada alasannya gitu? Ya. Iya. Namanya kita nggak tahu isinya. Iya. Ibu nanti kalau sudah dibuat visi, dimohon untuk setiap kelas itu dibuatkan 1 lembar itu di Visinya. Biar semua murid dan Ya Bu, jadi tidak hanya satu ditempel di depan, tapi semua kelasnya. Dua KSP-nya sudah menggunakan visi yang mana? tapi sudah ditandatangani belum? Belum kan? Kita saja cetak. Tapi kan Baru sudah ditandatangani. nanti yang lembar misi itu ada yang dibuang kan banyak Itu ya. kan, hanya mengubah yang lembar misi sama misi Ini sama perusahaan kan dari kepala sekolah nih, KSP. KSP ini kalau kami kan dinas Bu. Kalau SD tidak ada kepala sekolah. Kalau kepala sekolah malah lebih gampang, itu kan terserah mau ganti-ganti. Kalau kami itu kan dinas Bu, jadi nggak bisa ganti sembarangan, nggak bisa. Kalau SMP itu kan dinas harus ditandatangan dari pengawas, kan dinas gitu Ibu. Ya kalau kepala sekolah lebih enak, mungkin kepala sekolah sendiri gitu. Ini jawaban yang apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras belum ya Bu? Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah? Iya, ada. Nanti lebih detail lagi, Bu Sundari dan rekan guru semua untuk membuat visi sekolah tadi. Sikap dan perilaku murid guru kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut, apakah sudah sebagian besar sudah terlaksana? Oke, next. Nah, ini tampilan visi dari kakak kelas saya angkatan 10. Terwujudnya generasi tangguh yang memiliki profil pelajar Pancasila, inovatif dan berwawasan global. Sedangkan prasangka perubahannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Itu yang visi dari Bu ini sebagai angkatan 10. Nah, berikutnya visi dari saya sendiri angkatan 11, ya. Terwujudnya generasi yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter cerdas dan berwawasan global. Hampir mirip kesimpulan tadi. Hampir mirip dari kesimpulannya tadi. Tapi prakarsanya Bu, mewujudkan generasi yang berkarakter dan berwawasan global melalui pembelajaran berbasis teknologi dengan pemanfaatan IT. Hampir mirip dengan visinya Bu Rini, prakarsanya hampir mirip dengan prakarsanya Bu Rini angkatan 10. Jadi kita berkolaborasi, kalau kita sama saya sama Bu Rini, kita berkolaborasi untuk meningkatkan tadi teknologi ke anak. Alasan saya memilih visi tersebut karena saya ingin menciptakan generasi penerus bangsa yang beriman, berkarakter baik dan berwawasan global dengan mampu menguasai teknologi sehingga memiliki daya kreativitas anak yang tinggi. Ini termasuk cerdas gitu. Maksudnya cerdas. Ya, itu alasan saya memilih visi saya tadi. Berikutnya pengertian dari paradigma inquiry apresiatif atau IA, inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Mungkin dari kesimpulannya tadi kita menggunakan
intuisi apresiatif sakit. Nanti kita dikembangkan lagi strategi baru apa. Berikutnya prakasa perubahan menggunakan kanvas baja. Ini adalah kanvas baja, tanggapan baja dari IA, intuisi apresiatif. B itu buatan pertanyaan utama. A itu ambil pelajaran. G-nya kita menggali mimpi anak. J-nya jabarkan rencana apa yang terdepan untuk pengembangan sekolah dan untuk anak. Sedangkan A aturan rencana yang akan kita buat. Ini adalah prakarsa perubahan saya dari pertanyaan utama yaitu B tadi ya Bu. Bagaimana cara mewujudkan generasi cerdas berteknologi melalui pemanfaatan IT dalam pembelajaran? Tidak penyelesaiannya ada 3. 1. Berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai cara mewujudkan peserta didik yang cerdas berteknologi melalui pemanfaatan IT dalam pembelajaran seperti tadi Canva. Yang kedua, melaksanakan asesmen diagnostik. Ini yang sering kita lakukan untuk anak untuk mencari tahu karakteristik peserta didik seperti apa. Yang ketiga, mencari relokasi praktik baik dan mewujudkan peserta didik yang cerdas berteknologi melalui pemanfaatan IT. Nah, itu adalah pertanyaan utama dari saya, dari prakarsa perubahan saya. Sedangkan yang A, ambil pelajaran dari prakarsa perubahan saya tadi. Pertanyaannya, siapa guru yang mahir di bidang IT? Kita sudah punya mungkin kalau nanti akan saya masukkan di komunitas untuk IT-nya. Ada saya, ada Bu Rini, ada Bu Ana, dan ada juga Bu Fida. Untuk kedua, apa saja media pembelajaran berbasis teknologi yang pernah digunakan guru tersebut? Banyak sekali, tidak hanya Canva, ada Quizy, ada Wordwall, itu banyak sekali Bu. Nanti kita saling sharing. Untuk tindakan atau penyelidikannya, mencari relokasi tokoh guru. Kalau ini insya Allah kalau di sekolah kita saya sudah ada gambaran. 2. Mencari relokasi media pembelajaran IT yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ini sangat banyak Bu, tidak hanya di YouTube sekarang. Di TikTok mungkin kalau kita mencari juga di TikTok Ibu Ana nah, gimana cara besok kita mau apa kita cari referensi, tidak hanya di YouTube tapi juga di aplikasi yang lainnya banyak sekali. Menggali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan media pembelajaran berbasis IT dapat mewujudkan peserta didik yang cerdas berteknologi? Kalau ada keinginan kita untuk menerapkan itu ke anak, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, harus ada medianya. Betul. Tindakan pendidikannya ada 2. Melakukan refleksi pembelajaran setelah menggunakan media pembelajaran. Kita kalau setelah melakukan media pembelajaran, kita coba bertanya pada anak. Kalau kita sudah selesai menggunakan media pembelajaran ini, kira-kira anak itu senang apa tidak? Biasanya Bu, aku mulai senang ya. Kalau aku gambarnya ini loh Bu, bisa tak delok. Itu anak ada antusias dan keinginan untuk tahu. Sedangkan yang kedua, melakukan wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui apakah motivasi belajar dan kemampuannya meningkat setelah menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Ini saya terapkan sendiri di anak saya. Alhamdulillah anak saya antusias sekali. Saya ini Bu, terus kalau saya sendiri biasanya setiap selesai pembelajaran akan saya tanya, kalau besok pelajaran misal pelajaran IPAS atau apa, kamu pengen apa? Pengen yang seperti apa? Kita menggunakan pembelajaran yang seperti apa? Apa hanya kita praktek saja bagaimana? Itu menggali mimpi. Sekarang jabarkan rencana saya dari pertanyaan apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mulai kebiasaan pemanfaatan teknologi. Langkahnya mungkin tadi membuat komunitas praktisi guru. Yang 2, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan. Nah ini
peran dari kepala sekolah dan guru. Kalau saya sudah mendapatkan izin, semuanya sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah, pasti bisa. Tindakan penyelidikan, satu, membuat perangkat pembelajaran dengan ajar LKPD dan instrumen penilaian. Ini pasti Bu, setiap pembelajaran pasti ada. Dua, membuat media pembelajaran berbasis IT dengan model-model yang inovatif sekarang itu ada. Mengikuti pelatihan atau seminar. Nah, ini yang sering kita biasanya kita ikuti, ada webinar yang ada di PMM gitu ya. Sudah paksa. Mulanya dipaksa dulu tidak apa-apa. Iya. Nanti akan jadi kebiasaan. Harus dipaksa. Berikutnya atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan? Ini pasti kepala sekolah. Kepala sekolah berperan penting. Kepala sekolah dulu kalau sudah mengizinkan untuk diizinkan, kita guru-guru baik semuanya akan berjalan. Tindakan pendidikannya, kolaborasi antar guru, rekan sejawat dan kepala sekolah, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi. Ini nanti kolaborasi dengan bapak guru dan kepala sekolah. Yang kedua, membuat jadwal yang mungkin jadwal rutin, entah itu 1 bulan sekali atau nanti 2 bulan 2 kali, dan 1 bulan sekali kita lakukan jadwal kegiatan pembelajaran. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Next, untuk yang berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua? Ini nanti bisa disesuaikan terus ya. Nah ini Bu, ini termasuk dari kolaborasi antara CDP Bu ini dan saya, sesuai dengan tujuan pengembangan visi sekolah yang tadi berbasis teknologi atau pemanfaatan teknologi. Gitu. Ini anak-anak sudah saya ajarkan bagaimana cara membuat poster melalui Canva dengan tema kemerdekaan. Yang sekarang ini kan Agustus itu kemerdekaan. Yang selanjutnya, kalau yang ini kita berkolaborasi di kegiatan P5 kelas 6A dan 6B, membuat poster. Kalau kemarin hanya kelas saya dulu, terus ini berkolaborasi lagi dengan teman saya yang kelas A. Jadi Bu Vida, saya dan Bu Lili, kita berkolaborasi. Ini juga sebelumnya saya juga sudah izin sama Bu Kepala Sekolah. Soalnya kalau di sini kan alhamdulillah kita dapat satu akses, yaitu ada kelompok sejumlah 15 itu saya manfaatkan. Tapi dari situ saya juga minta izin sama Bu Kepala Sekolah bagaimana kalau pembelajaran saya 1 bulan sekali saya masuk untuk di hati. Kita mengaplikasikan di hati. Alhamdulillah antusias sekali Bu anak-anak ini. Dan berikutnya, nah ini Bu, komunitas praktisi IT. Di sini tuh belum saya bentuk. Nah, saya meminta bantuan rekan-rekan dan kepala sekolah. Ya, ini termasuk saya tuh kemarin sudah bertanya sama Bu Rini dan Bu Vida juga dan yang lainnya. Ayo kita membentuk komunitas praktisi ini untuk memudahkan kita, kan ada PR kan di PMN juga. Kalau dulu itu nanti kan bisa kita mengisi bareng-bareng, tidak hanya berpusat ke anak juga, tapi ke rekan sejawat. Untuk penanggung jawabnya kepala sekolah, tentu kepala sekolah Bu, peran penting Bu. Yang kedua ketua komunitas dengan Bu. Ini ngobrol presiden. Nanti personelnya kita bahas lagi. Ya, ini kan yang tadi saya sudah mengeluarkan gambarannya. Untuk sekretaris komunitas, bendahara, anggota komunitas, kita masukkan semua rekan guru dari SD
juga para baca. Oke, ini sudah alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Salam bergerak, menggerakkan. Semoga saya bisa menggerakkan ini. Kalau bergerak dan saya